warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Fadila Dolfi dari SMA Negeri 1 Bandung Hampu dari kelas 12 F2. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas yang sangat menarik dari guru bahasa Indonesia saya, yaitu Bu Ulfa Marina. Nah, alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia ini. Tugas bahasa Indonesia saya kali ini yaitu menceritakan kembali cerpen yang telah saya dengar. Cerpen tersebut berjudul Pengorbanan Seorang Ibu yang dikarang oleh Tika Yuranti dan dibacakan oleh Niputu Istara Devi. Nah, cerpen tersebut mengisahkan tentang seorang ibu tua yang tinggal dengan anak laki-lakinya. Meskipun ibu tua tersebut tinggal dengan anak laki-lakinya, tetapi dia sangat merasa sedih karena anak laki-lakinya memiliki sifat yang buruk. Anak laki-lakinya tersebut suka mencuri, berjudi, dan mengadu ayam. Meskipun ibu tua tersebut telah menasihati anak laki-lakinya, tetapi anak laki-lakinya tersebut tidak pernah berubah dan masih melakukan perbuatan buruk yang dilakukannya tersebut. Pada suatu hari, anaknya tertangkap sedang mencuri di rumah warga. Seketika raja tahu, maka raja langsung memberikan hukuman pancung kepada anak laki-laki tersebut. Ibu tua tersebut pun sedih dan meminta kepada raja agar anak laki-lakinya tersebut diampuni. Ibu tersebut mengatakan bahwa dia ingin menggantikan hukuman anaknya dengan dirinya sendiri. Tetapi raja menolaknya karena anak laki-lakinya tersebut tidak pernah kapok atas perbuatan yang telah ia lakukan selama ini. Nah, pada malam hari sebelum hukuman pancung dilaksanakan, ibu tua tersebut memanjat menara lonceng dan mengikatkan dirinya ke bandu lonceng tersebut, mencegah agar lonceng tersebut tidak berbunyi pada pagi harinya. Nah, pada keesokan harinya, pada pagi hari sebelum hukuman pancung dilaksanakan, para petugas lonceng akan membunyikan lonceng tersebut. Tetapi, telah berkali-kali petugas tersebut membunyikan lonceng itu tidak bersuara. Lalu mereka melihat ke atas menara lonceng tersebut dan yang mereka temukan adalah si ibu tua tersebut yang kepalanya sudah hancur dan dilumuri darah. Seketika anak laki-lakinya tersebut tahu, maka dia berlari dan menghampiri ibunya yang telah berlumuran darah tersebut. Dan anak laki-lakinya tersebut sangat menyesali dan meratapi kematian ibunya karena perbuatannya sendiri, dan ia sangat menyesali perbuatan yang telah ia lakukan sebelumnya. Nah, segitu cerpen yang dapat saya bacakan tentang yang berjudul tentang pengorbanan seorang ibu. Dan dalam cerpen tersebut terdapat struktur-struktur yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu permasalahan utama dalam cerpen tersebut. Nah, permasalahan utama dalam cerpen tersebut yaitu anak laki-laki yang memiliki sifat buruk dan tidak pernah berubah sehingga ibunya rela berkorban demi anaknya sendiri. Nah, yang kedua adalah latar. Latar terbagi menjadi 3 yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu yaitu pada malam hari dan pada pagi hari. Pada malam hari yaitu saat diceritakan ketika si ibu tua tersebut memanjat ke atas menara lonceng. Nah, pada pagi hari yaitu ketika saat hukuman pancung akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu latar tempat, yaitu di desa, istana raja, dan di halaman istana, tempat di mana hukuman pancung itu akan dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu latar suasana. Latar suasana tersebut yaitu sedih, haru, menegangkan, emosi, terutama ketika cerita di saat ibu tersebut ingin memanjat menara lonceng tersebut. Nah, yang ketiga yaitu amanat. Nah, amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah kasih sayang seorang ibu yang tiada batasnya kepada anaknya dan rela berkorban demi anaknya. Nah, yang keempat yaitu watak pelaku. Yang pertama ada si ibu tua. Si ibu tua tersebut memiliki watak penyayang, pengasih, dan rela berkorban untuk anaknya. Yang kedua yaitu si anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut memiliki watak yang buruk. Dia suka mencuri, berjudi, dan mengadu ayam.
dan tidak bisa merubah sifat buruknya tersebut. Yang ketiga yaitu watak dari raja. Raja memiliki watak yang tegas seperti yang diceritakan dalam cerpen tersebut, yaitu raja tidak ingin hukuman anak tersebut dicabut. Yang kelima yaitu alur. Alur dalam cerpen tersebut itu termasuk dalam alur maju. Karena cerpen tersebut dimulai dari awal dan berjalan secara kronologis hingga akhir. Alur ini memiliki klimaks di saat cerita ketika ibu tua tersebut mengorbankan dirinya demi anaknya. Nah, yang keenam ada unsur ekstrinsik. Nah, dalam unsur ekstrinsik ini terdapat nilai moral dan nilai agama, yaitu seperti kasih sayang ibu yang rela berkorban dan pentingnya menghargai orang tua. Jadi, marilah kita menyayangi orang tua kita selagi orang tua kita masih ada dan selagi kita mampu menyayangi mereka. Yang ketujuh ada kelebihan. Nah, kelebihan dari cerpen ini yaitu yang pertama, temanya sangat menyentuh hati. Yang kedua yaitu terdapat nilai moral yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nah, yang ketiga yaitu bahasa yang sederhana tetapi mudah dipahami. Yang keempat yaitu alur yang jelas dan emosional. Nah, yang terakhir atau nomor 8 yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang saya terhadap cerpen tersebut yaitu sangat emosional, menegangkan, dan sedih. Karena di dalam cerpen tersebut menceritakan bahwa pengorbanan seorang ibu yang rela berkorban demi anaknya dan menggantikan hukuman anaknya sehingga ibu tersebut berakhir tiada. Nah, segitu cerita dan struktur cerpen yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.